Puji Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Biarlah pada renungan saat pagi hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah melatih iman kita melalui tantangan. Kita akan coba melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang peroleh hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seseorang itu dikatakan sebagai orang yang beriman bila mana teruji atau mampu seseorang itu menang terhadap setiap tantangan di dalam kehidupannya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa kita itu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Artinya di dalam kehidupan kita itu ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, dan firman Tuhan mengatakan bahwa bila kita menghadapi tantangan, biarlah kita boleh tetap senantiasa kuat dan kita boleh memperoleh kemenangan melalui Melalui iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, iman atau pistis itu bukan hanya percaya, tetapi di situ terkandung juga tentang kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas bagaimana kita mempertahankan iman di tengah tantangan hidup yang berat yang kita harus hadapi itu? Hal yang pertama yang harus kita perhatikan, biarlah setiap tantangan, setiap permasalahan yang berat dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus lakukan adalah jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, apapun kondisi, situasi yang kita hadapi. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dikatakan jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Sebab ketika kita mampu bertahan untuk mempertahankan iman kita, maka firman Tuhan katakan ada upah besar yang sudah menanti di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar atau jangan mengandalkan pikiran kita, pengertian kita sendiri. Artinya biarlah hidup kita mau senantiasa mempercayai Tuhan, apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5 pun katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi hidup kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Ketika kita mau senantiasa serahkan hidup kita, senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan bukan lagi kita yang bertindak, tetapi Tuhan sendiri yang bertindak atas setiap tantangan, atas setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan hal yang kedua untuk kita bisa mempertahankan iman kita, kita harus tahu bahwa Tuhan itu tahu waktu yang paling tepat untuk menolong kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak terlalu cepat untuk menolong, atau mungkin Tuhan juga tidak terlambat untuk menolong kehidupan kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan Tuhan itu tahu waktu yang tepat di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tinggal bagaimana kita dapat menyelami, memahami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi tantangan, masalah-masalah yang terjadi
dalam kehidupan kita itu adalah merupakan satu dinamika dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita boleh semakin melatih iman kita, untuk kita boleh semakin mempercayai Tuhan, untuk kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, yang untuk kita bisa mempertahankan iman itu, kita harus memiliki satu pilihan yang tepat bagaimana kita mengambil satu keputusan di dalam hidup kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan seperti ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan yang tepat, keputusan yang tepat itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memilih untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka di situ firman Tuhan katakan bahwa di situ ada kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup di sini bukan hanya kehidupan kekal ya nanti keselamatan, tetapi hidup di sini adalah mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Saat ini mungkin apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita? Kita tahu saat ini ya dunia sedang digoncangkan dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi mari kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-umatnya yang tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, biarlah pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan untuk kita tetap senantiasa mau melatih iman kita melalui apa? Melalui setiap tantangan, setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu tetap ada dan menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penghiburan dalam kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu bekerja yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh ada semuanya ini karena anugerah, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua ini adalah kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa khusus buat umat-umat-Mu yang saat ini mungkin mereka sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, entah itu persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi mereka, persoalan sakit penyakit yang mereka mungkin sedang alami. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan saat ini biarlah belas kasih yang daripada-Mu itu senantiasa melingkupi kehidupan umat-umat-Mu yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh melangkah pasti bersama dengan Engkau. Kami boleh tetap senantiasa menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau, Engkau yang menjadi pemelihara kehidupan kami. Pagi ini kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.